Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dan merasa kesulitan untuk kembali tidur? Atau mungkin Anda sering merasa mengantuk di saat yang salah, seperti pada pukul 3 pagi, meskipun seharusnya Anda baru saja tidur beberapa jam? Jika Anda merasa seperti ini, Anda tidak sendirian. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengalami gangguan tidur seiring bertambahnya usia, dan penyebabnya bisa jauh lebih dalam dari yang Anda kira. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan utama mengapa tidur Anda terganggu dan bagaimana Anda bisa mengatasinya. Kami akan berbicara tentang faktor-faktor seperti penurunan produksi melatonin, perubahan jam biologis tubuh, serta ketidaknyamanan fisik yang mungkin mengganggu istirahat Anda. Anda akan menemukan solusi praktis yang dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar, bahkan jika Anda sudah berusia lebih dari 60 tahun. Tonton video ini sampai habis karena kami tidak hanya akan mengungkapkan penyebab gangguan tidur, tetapi juga memberikan langkah-langkah konkret yang bisa Anda terapkan dalam rutinitas harian Anda. Anda akan belajar bagaimana mengatur cahaya untuk memaksimalkan produksi melatonin, mengatur jam tidur dengan tepat, mengurangi rasa sakit, serta menghindari kebiasaan yang bisa merusak tidur Anda. Jangan lewatkan tips-tips berharga yang bisa meningkatkan kualitas tidur Anda dan, yang lebih penting, kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Alasan pertama, produksi melatonin yang lebih sedikit. Melatonin, hormon yang dikenal luas sebagai hormon tidur, diproduksi oleh kelenjar pineal yang terletak di otak kita sebagai respons terhadap gelapnya malam hari. Hormon ini berperan sangat penting dalam mengatur siklus tidur bangun tubuh kita, yang memastikan kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari dan bangun dengan segar di pagi hari. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi melatonin ini cenderung menurun secara signifikan. Penurunan ini bukan hanya sesuatu yang sepele, melainkan sebuah perubahan fisiologis yang dapat sangat memengaruhi kualitas tidur seseorang. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh kita bisa menghasilkan hingga 40% lebih sedikit melatonin dibandingkan dengan ketika kita masih muda. Perubahan ini tentu saja mengganggu struktur tidur kita. Pada usia yang lebih tua, tahap tidur dalam REM menjadi lebih singkat, yang artinya kita tidak mendapatkan tidur yang cukup dalam untuk merasa benar-benar segar di pagi hari. Selain itu, kebangkitan di tengah malam menjadi lebih sering, dan kita mungkin merasa kesulitan untuk kembali tidur. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, tidur menjadi sangat terfragmentasi. Mereka sering terbangun sekitar pukul 3 pagi dan tidak bisa kembali tidur karena kadar melatonin yang semakin rendah tidak lagi mampu menjaga tidur mereka tetap nyenyak. Ambil contoh Rosa, seorang wanita berusia 68 tahun, yang selama bertahun-tahun menikmati tidur yang tenang dan nyenyak. Namun, akhir-akhir ini, dia mulai terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Ini adalah pengalaman yang sangat mengganggu, karena dia merasa cemas dan bingung mengapa hal itu terjadi. Setelah berkonsultasi dengan seorang spesialis, Rosa menemukan bahwa penurunan alami produksi melatonin adalah penyebab utama dari masalah tidurnya. Mendengar penjelasan ini, dia merasa lebih lega, meskipun tetap khawatir akan bagaimana cara memperbaikinya. Namun, Rosa tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia mulai membuat beberapa perubahan kecil namun signifikan pada rutinitas hariannya. Salah satu langkah pertamanya adalah mendapatkan paparan sinar matahari pagi, yang membantu menyinkronkan jam biologis tubuhnya dan memberi sinyal bahwa sudah saatnya untuk beraktivitas. Dia juga mulai lebih berhati-hati dalam menghindari cahaya buatan yang intens, terutama dari layar ponsel, tablet, dan TV, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat elektronik ini diketahui menghambat produksi melatonin lebih lanjut. Rosa juga membuat perubahan di lingkungan tidurnya. Dia memasang tirai blackout di kamarnya untuk menghalangi cahaya eksternal yang dapat mengganggu tidurnya.
Dia menciptakan suasana yang benar-benar gelap di malam hari, yang terbukti sangat efektif dalam memaksimalkan produksi melatonin pada malam hari. Semua perubahan ini membuat perbedaan besar. Rosa akhirnya bisa tidur nyenyak selama 2 jam penuh tanpa terbangun di tengah malam, sebuah kemajuan yang sangat berarti baginya. Solusi praktis untuk mengompensasi produksi melatonin yang menurun. Jika Anda merasa tidur Anda semakin terganggu seiring bertambahnya usia, jangan khawatir. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami, dan Anda tidak sendirian. Ada banyak cara untuk mengatasi penurunan produksi melatonin dan mendapatkan kembali tidur yang berkualitas. Meningkatkan paparan cahaya alami. Salah satu cara terbaik untuk merangsang produksi melatonin adalah dengan meningkatkan paparan cahaya alami di siang hari, terutama di pagi hari. Cobalah untuk menghabiskan waktu di luar ruangan atau membuka jendela untuk mendapatkan sinar matahari langsung. Ini akan membantu jam biologis Anda bekerja dengan baik dan mempersiapkan tubuh Anda untuk tidur di malam hari. Batasi paparan cahaya biru sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh ponsel, tablet, atau TV dapat mengganggu produksi melatonin dan membuat Anda tetap terjaga lebih lama. Usahakan untuk menghindari perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk memudahkan transisi Anda ke tidur yang lebih nyenyak. Ciptakan lingkungan tidur yang ideal. Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, pastikan kamar tidur Anda gelap dan nyaman. Gunakan tirai blackout untuk menghalangi cahaya dari luar dan menjaga kamar tetap gelap sepanjang malam. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan masker mata untuk menghalangi cahaya yang mengganggu, menciptakan suasana tidur yang lebih tenang. Rutinitas tidur yang menenangkan. Membuat rutinitas tidur yang santai sangat penting untuk membantu tubuh Anda bertransisi ke tidur. Cobalah untuk melakukan aktivitas menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau melakukan meditasi sebelum tidur. Hal ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh, mempersiapkan Anda untuk tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Ingatlah, perubahan ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Hal ini bukanlah sebuah kelemahan pribadi, melainkan sebuah fenomena fisiologis yang dialami banyak orang. Dengan sedikit penyesuaian gaya hidup dan perhatian terhadap pola tidur Anda, kualitas tidur Anda dapat meningkat secara signifikan. Jangan biarkan penurunan melatonin menghalangi Anda menikmati malam yang tenang dan penuh istirahat. Seperti yang telah dibuktikan oleh Rosa, dengan langkah yang tepat, tidur yang nyenyak bisa didapatkan kembali. Alasan kedua, jam internal Anda berubah. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi berfungsi seperti yang kita kenal di masa muda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah perubahan pada ritme sirkadian kita, jam biologis internal yang selama ini bekerja tanpa kita sadari untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita. Proses alami ini, yang disebut sebagai fase tidur yang lebih maju, mengarah pada pergeseran yang tak terelakkan. Tubuh kita cenderung tidur dan bangun lebih awal. Ini adalah alasan mengapa banyak orang dewasa yang lebih tua merasa sangat mengantuk, bahkan tak jarang mulai merasa terlelap pada pukul 8 malam, namun tak bisa tidur lagi setelah bangun pada pukul 3 pagi. Rasanya seolah-olah tubuh mereka sudah mendapatkan tidur yang cukup, meski kenyataannya, siklus tidur mereka sudah berubah dengan cara yang tidak mereka kehendaki. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Perubahan mendalam ini terjadi karena adanya penyesuaian dalam nukleus suprachiasmatik, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur ritme sirkadian tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, nukleus ini mengalami penurunan dalam kemampuan untuk merespons sinyal dari terang dan gelap, yang seharusnya membantu tubuh kita untuk lebih mudah terjaga di siang hari dan tidur dengan lelap pada malam hari. Tak hanya itu, produksi hormon-hormon penting, seperti melatonin dan kortisol, juga menurun drastis. Melatonin, yang biasanya memandu kita ke dalam tidur yang nyenyak, menjadi semakin sulit untuk diproduksi dalam jumlah yang cukup. Begitu juga dengan kortisol, yang biasanya menandakan tubuh untuk terjaga,
yang menjadi lebih sulit diatur. Semua ini membentuk pola tidur yang lebih awal, yang akhirnya memperkuat kecenderungan tidur di malam hari lebih cepat dan bangun di tengah malam. Carlos, seorang pria berusia 70 tahun, merasakan dampak perubahan ini dengan sangat nyata. Selama berbulan-bulan, dia mulai tidur tepat pada pukul 9 malam dan terbangun tanpa bisa tidur kembali pada pukul 3 pagi. Frustrasi dan kebingungannya mulai memuncak. Ia merasa terperangkap dalam siklus yang tidak diinginkan. Namun, meski sulit, Carlos tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh tekad, ia mulai mencari cara untuk mengubah pola tidurnya secara perlahan. Dia menerapkan berbagai strategi untuk membantu tubuhnya beradaptasi dengan ritme yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu langkah pertama yang ia coba adalah berjalan kaki pada malam hari, agar tubuhnya bisa terpapar cahaya redup yang membantu menunda rasa kantuk. Untuk menghindari gangguan dari cahaya biru, ia membaca buku di bawah cahaya ember atau merah yang hangat setelah pukul 6 malam. Langkah selanjutnya adalah menunda waktu tidurnya secara bertahap, 15 menit setiap 3 hari, hingga dia akhirnya bisa tidur lebih lama dan bangun lebih terlambat. Dalam waktu 2 minggu, ia mulai bangun pada pukul 5 pagi secara alami, tanpa terbangun tengah malam. Strategi untuk menyinkronkan ritme sirkadian Anda. Proses untuk mengatur ulang jam internal tubuh ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada perubahan yang bisa terjadi seketika. Namun, dengan komitmen dan ketekunan, Anda bisa memperbaiki pola tidur Anda sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menyinkronkan ritme sirkadian Anda. Tunda waktu tidur Anda secara bertahap. Mulailah dengan menunda waktu tidur Anda sebanyak 15 menit setiap 3 hari, sampai Anda merasa nyaman dengan waktu tidur yang baru. Gunakan lampu dengan cahaya hangat. Di malam hari, gunakan lampu dengan cahaya berwarna hangat, di bawah 3000 K, untuk menghindari gangguan pada produksi melatonin, yang sangat penting untuk kualitas tidur Anda. Pertahankan jadwal tidur yang konsisten, usahakan untuk menjaga rutinitas tidur yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Mengubah waktu tidur pada akhir pekan bisa menyebabkan jet lag sosial, yang akan mengganggu pola tidur Anda lebih jauh. Terpapar cahaya pagi yang terang. Agar jam internal Anda lebih mudah teratur, cobalah untuk terpapar cahaya terang pada pagi hari. Cahaya matahari di pagi hari akan membantu mengatur ulang ritme tidur bangun tubuh Anda. Penting untuk diingat bahwa penyesuaian ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan ketekunan dan konsistensi, Anda akan melihat perubahan signifikan pada pola tidur Anda. Saat tubuh mulai terbiasa dengan ritme yang baru, Anda akan merasakan perbedaan yang sangat besar, baik dalam kualitas tidur maupun dalam keseharian Anda. Alasan ketiga, ketidaknyamanan fisik mengganggu tidur. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, ketidaknyamanan fisik menjadi musuh yang sangat nyata bagi kualitas tidur yang seharusnya tenang dan menyegarkan. Nyeri sendi yang terus-menerus, artritis yang semakin parah, refluks gastroesofagus yang menyakitkan, serta beragam masalah kesehatan kronis lainnya, cenderung memburuk saat malam hari. Ketika malam tiba, tubuh yang biasanya aktif sepanjang hari mendapati dirinya terdiam dalam posisi tidur yang statis, dan disinilah rasa sakit mulai menjadi lebih menonjol. Tanpa adanya gangguan pergerakan seperti di siang hari, tubuh merasakan setiap sensasi ketidaknyamanan dengan lebih intens. Ini membuat tidur terasa semakin tidak nyaman, bahkan untuk mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlelap. Selain itu, posisi tidur yang horizontal dapat memperburuk kondisi seperti refluks asam atau masalah pernapasan lainnya yang sudah cukup mengganggu. Tidak hanya itu, obat-obatan yang seringkali digunakan oleh orang dewasa yang lebih tua, menjadi faktor tambahan yang memperburuk kualitas tidur mereka. Obat-obatan umum seperti diuretik untuk mengatasi tekanan darah tinggi, atau obat penghilang rasa sakit tertentu, dapat menciptakan efek samping yang mengganggu tidur. Banyak orang merasa terbangun di tengah malam hanya untuk pergi ke kamar mandi, sementara yang lainnya harus menghadapi ketidaknyamanan perut yang tak tertahankan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 60% orang dewasa yang lebih tua yang menderita nyeri kronis, sering terbangun pada malam hari,
Sebuah kebangkitan yang berulang kali dan akhirnya sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Tidur yang terganggu tak hanya menguras fisik, tetapi juga melemahkan semangat dan energi, membawa perasaan frustasi dan kelelahan emosional yang dalam. Namun, ada harapan. Ada berbagai strategi yang dapat membantu meminimalkan ketidaknyamanan malam hari, memberikan kesempatan untuk tidur yang lebih nyenyak dan lebih berkualitas. Salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meninjau waktu pengobatan bersama dokter Anda. Beberapa obat-obatan dapat diatur waktunya agar diambil pada pagi hari, sehingga mengurangi gangguan yang muncul saat malam hari. Selain itu, menciptakan lingkungan tidur yang lebih nyaman juga bisa sangat membantu. Menggunakan bantal ergonomis yang mendukung tubuh dengan baik, atau menambahkan bantal di antara lutut untuk mengurangi tekanan pada sendi, dapat membuat perbedaan yang besar. Mengatur suhu kamar tidur di antara 18 hingga 21 C juga sangat penting, karena suhu yang terlalu panas dapat memperburuk rasa sakit dan masalah refluks. Selain itu, penyesuaian kebiasaan malam hari juga memainkan peran yang sangat penting. Makan malam ringan setidaknya 3 jam sebelum tidur dapat membantu menghindari refluks asam, sementara melakukan peregangan lembut menjelang tidur bisa membantu mengurangi kekakuan otot. Jika Anda menderita refluks asam, mengangkat kepala tempat tidur sedikit juga bisa sangat efektif. Semua hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi banyak orang yang telah lama bergelut dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan fisik, perubahan kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam kualitas tidur mereka. Contohnya adalah Eduardo, seorang pria berusia 72 tahun yang menderita artritis pinggul dan mengonsumsi diuretik untuk tekanan darah tinggi. Setelah berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan waktu pengobatannya, ia mulai mengambil obat di pagi hari. Ia juga mulai menggunakan bantal memori busa yang memberikan dukungan ekstra pada tubuhnya, serta melakukan yoga ringan setiap sore. Hasilnya sungguh luar biasa. Kebangkitan malam yang dulunya terjadi sebanyak 4 kali, kini berkurang menjadi hanya 1 kali saja. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, Eduardo berhasil meraih tidur yang lebih nyenyak, dan tentu saja, hidup yang lebih penuh energi dan lebih bahagia. Tidur yang berkualitas adalah salah satu fondasi utama untuk hidup yang sehat dan bahagia, terutama seiring bertambahnya usia. Ketidaknyamanan fisik memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan kesabaran dan perencanaan yang tepat, kita dapat menemukan cara untuk menghadapinya dan mendapatkan tidur yang layak kita dapatkan. Alasan keempat, kebiasaan sehari-hari yang merusak tidur Anda. Seiring bertambahnya usia, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita anggap sepele seringkali tanpa kita sadari menjadi penghalang besar bagi tidur yang berkualitas. Bagi banyak dari kita, terutama setelah melewati usia 60 tahun, gaya hidup yang lebih santai dan kurang aktif dapat mengganggu ritme tidur kita dengan cara yang mendalam dan menghancurkan. Kebiasaan buruk seperti kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di dalam ruangan, dan pola tidur yang kacau tanpa struktur yang jelas, secara perlahan merusak jam biologis tubuh kita. Ketika kita membiarkan diri kita terlalu lama duduk, hanya terpapar sedikit sinar matahari, atau bahkan menghabiskan waktu tidur siang berjam-jam, otak kita mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan siang dan malam. Akibatnya, kita mengalami apa yang disebut para ahli sebagai desinkronisasi sirkadian, di mana tubuh dan pikiran kita tidak lagi berfungsi sesuai dengan irama alami mereka. Mari kita lihat contoh yang menggugah hati tentang hal ini. Luisa, seorang wanita berusia 72 tahun, yang setelah pensiun, mendapati dirinya terjebak dalam insomnia kronis. Tanpa rutinitas kerja yang teratur, ia mulai mengembangkan kebiasaan tidur siang yang panjang, hingga 2 jam di sore hari, dan perlahan mengurangi aktivitas fisiknya. Sungguh, ini adalah perubahan kecil yang terasa seperti kelegaan sesaat, namun dampaknya pada tubuhnya sangat besar. Otak Luisa, yang terbiasa dengan irama rutinitas sehari-hari, kini bingung dengan perubahan tersebut. Hasilnya, tubuhnya salah mengartikan siklus tidur yang seharusnya alami, dan ia terbangun setiap malam pada pukul 3 pagi, terjebak dalam perasaan cemas dan kelelahan. Namun, saat Luisa akhirnya memutuskan untuk membuat perubahan besar, hidupnya berubah.
Dia mengganti tidur siang panjangnya dengan istirahat singkat 20 menit, mulai berjalan kaki setiap hari untuk membangkitkan energi tubuhnya, merancang ulang ruangannya agar lebih banyak sinar matahari bisa masuk pada siang hari, dan menambahkan kegiatan kognitif seperti membaca buku dan mengerjakan teka-teki silang di sore hari. Perlahan, Luisa kembali mendapatkan kualitas tidur yang sangat dibutuhkan, dan dengan itu, ia menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupan pensiun yang lebih sehat dan teratur. Untuk membantu Anda menyeimbangkan jam biologis Anda dan mengembalikan keseimbangan hidup yang lebih sehat, berikut adalah beberapa langkah sederhana namun efektif yang bisa Anda coba. Pertama, paparkan tubuh Anda pada sinar matahari langsung selama setidaknya 30 menit di pagi hari. Biarkan tirai Anda terbuka di siang hari untuk memberi cahaya alami yang mendalam ke dalam ruangan, memperkuat ritme sirkadian Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Lakukanlah 10 hingga 15 menit aktivitas ringan setiap hari, berjalan kaki, peregangan, atau bahkan tai chi, untuk merangsang tubuh Anda dan menjaga fleksibilitas. Hindari gaya hidup sedentari yang berlarut-larut dengan mengambil istirahat aktif setiap jam untuk meregangkan tubuh. Di sore hari, latihlah pikiran Anda dengan aktivitas yang menenangkan namun menarik, seperti membaca buku atau berkegiatan kerajinan tangan. Hindari kebiasaan menonton TV yang berlebihan menjelang tidur, karena ini bisa memperburuk gangguan tidur Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengikuti langkah-langkah ini mampu tidur lebih nyenyak hingga 40% lebih banyak dalam waktu hanya 8 minggu. Kuncinya adalah konsistensi, mengatur keseimbangan antara waktu aktivitas yang sehat dan cukup istirahat yang berkualitas. Dengan sedikit kesabaran dan tekad, Anda bisa kembali mendapatkan tidur yang benar-benar membangkitkan energi Anda dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Alasan kelima, emosi malam hari. Malam hari adalah waktu ketika ketenangan mendalam menyelimuti dunia, dan dalam keheningan itu, perasaan kita seringkali bergejolak dengan lebih kuat. Saat semua aktivitas berhenti dan pikiran kita tidak lagi terganggu oleh keramaian, itulah saat emosi paling dalam muncul. Kekhawatiran yang belum terungkap, kenangan indah yang penuh rasa rindu, atau kesepian yang menyesakkan dada, semua ini bisa kembali menghantui kita. Tak jarang, emosi yang terkubur seakan terbangun dalam sunyi malam, menciptakan kegelisahan yang tak terhindarkan. Tak mengherankan jika sekitar 70% kebangkitan malam pada orang dewasa yang lebih tua dipicu oleh pemikiran yang berulang, kenangan yang datang silih berganti, atau perasaan yang terpendam begitu dalam. Jose, seorang pria berusia 75 tahun, merasa sangat merindukan istrinya yang telah berpulang. Setiap malam, saat kesunyian malam membalutnya, hatinya dipenuhi dengan kenangan akan senyuman istrinya yang telah lama hilang. Di tengah kesendiriannya, ia merasa cemas dan terjebak dalam perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Namun, untuk mengatasi perasaan itu, Jose memutuskan untuk menulis 3 hal yang dia syukuri setiap malam sebelum tidur. 3 menit yang sederhana namun penuh rasa syukur itu memberikan ketenangan batin yang begitu berarti. Proses ini, yang tampaknya kecil, ternyata mampu memberikan kedamaian yang luar biasa, membuat tidurnya jauh lebih tenang dan nyenyak, jauh dari kecemasan yang menghantui pikirannya sebelumnya. Strategi yang sangat berguna untuk membantu Anda mengatasi emosi yang muncul di malam hari adalah dengan membuat jurnal malam, tempat Anda bisa mengekspresikan perasaan Anda secara bebas. Menulis bisa menjadi sarana penyembuhan yang luar biasa, membantu mengurangi tekanan batin. Selain itu, mendengarkan audio yang menenangkan sebelum tidur, seperti musik lembut atau suara alam, bisa membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih damai. Jika Anda merasa cemas, berbicaralah dengan orang yang Anda cintai di siang hari, bukan di malam hari, untuk menjaga hati Anda tetap ringan. Dan jika Anda terbangun di tengah malam dengan kecemasan, cobalah untuk mempraktikkan pernapasan dalam, tarik napas dalam-dalam dan biarkan setiap hembusan napas membawa Anda menuju kedamaian yang tenang. Teknik-teknik ini bisa menjadi pelipur lara bagi jiwa yang rapuh, membimbing Anda menuju malam yang penuh ketenangan dan restu. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir.
Apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan yang akan Anda terapkan dalam kehidupan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberi like, serta membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Dan tentu saja, pastikan untuk berlangganan saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.